Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Stilvo. Saya mau berbagi kembali masalah pengalaman saya dengan asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatis. Kemarin di video awal saya sudah bercerita pengalaman awal diserang oleh asam lambung. Dan itu sangat-sangat mengerikan buat saya waktu itu. Pada waktu saya merasakan penyakit yang buat saya aneh dan baru pertama kali itu saya rasakan. Dan saat ini saya mau lanjutkan dari video part 1. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat dan bisa menjadi semangat buat teman-teman semua yang sedang mengalami penyakit yang sama, yaitu asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tetap semangat, percaya kita pasti sembuh. Kalau yang lain bisa sembuh, kita juga pasti bisa. Oke, saya lanjut. Jadi pada waktu saya mengalami penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, pertama-tama saya juga tidak paham masalah ini penyakit apa, ataupun pokoknya saya bingung. Karena saya sudah periksa ke beberapa dokter penyakit dalam, juga ke dokter jantung, karena jantung berdebar juga tidak karuang. Terus sakitnya pindah-pindah dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai rambut saya rontok. Mata buram, pandangan tidak fokus. Pokoknya jalan sempoyongan, oleng. Terus perasaan tidak menentu, rasa takut, panik. Pokoknya yang saya pikirkan setiap hari itu adalah mungkin saya mati, atau saya mendapatkan penyakit yang parah. Apalagi kalau masalah tiba-tiba susah napas begitu, nah itu saya langsung panik gitu. Panik, kadang saya keluar dari rumah kayak mau lari begitu, tapi bingung mau kemana. Yang intinya pada waktu itu saya sudah kayak putus asa begitu. Bingung ini, dokter bilang nggak ada penyakit, tetapi yang saya rasakan seperti mau mati. Terus kenapa dokter bilang saya tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan begitu, mengkhawatirkan. Saya bingung. Nah, setelah saya dapat kayak hikmat ya seperti itu, buka YouTube, terus ketemu ada beberapa mentor atau beberapa rekan-rekan yang juga bercerita tentang masalah penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Di situ saya coba amati, wah ini kok sama ya seperti apa yang saya rasakan, sama yang apa yang terjadi pada tubuh saya begitu. Pokoknya banyak deh, rasa sakit, perasaan tidak menentu, pikiran kacau, banyak sekali sensasi yang saya rasakan waktu itu. Dan sampai hari ini juga saudara, saya memang masih dalam tahap pemulihan. Cuma kalau untuk masalah pikiran, perasaan, saya sudah
bisa dapat mengkanter seperti itu. Saya sudah bisa dapat tanggulangi. Dan memang ada sedikit-sedikit sering colek-colek gitu rasa takut atau tiba-tiba mau panik. Cuman saya langsung mengalihkan pola pikir saya bahwa penyakit ini tidak berbahaya ataupun penyakit ini adalah penyakit biasa. Sehingga saya kembali mendapatkan rasa tenang, rasa nyaman. Pokoknya saya lawan lah yang perasaan atau pikiran-pikiran yang negatif. Seperti itu juga saya menjaga pola makan saya, pola hidup saya, pola pikir saya. Pokoknya saya coba menetralkan semuanya itu sehingga pemulihan saya termasuk cukup cepat karena beberapa bulan saja saya menonton video-video dari rekan-rekan yang mengidap penyakit ini juga, saya sudah bisa memahami dan mengerti tentang masalah penyakit ini. Sehingga sampai hari ini saya sudah sehat, sudah kembali beraktivitas, dan badan saya juga sudah kembali mulai naik. Kalau kemarin memang kurusan sekali, turun banget, hampir 15 kilo. Tapi saat ini, puji Tuhan saya sudah mulai, postur badanku sudah mulai naik, kesehatanku sudah berangsur-angsur pulih, dan pemikiran, perasaan juga sudah aman-aman atau tenang, merasakan ketenangan seperti itu. Tetapi rasa sakit yang, sensasi-sensasi yang sering datang di tubuh itu masih sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini, pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala saya masih rasakan. Dia masih colek-colek di dalam tubuh saya. Rasa sakit, apalagi yang rasa sakit untuk di bagian kepala ya, kepala sebelah kiri ini, saya masih sering rasakan dan bernafas juga saya masih kayak panas, kadang-kadang kayak narik oksigennya kayak dingin. Tetapi saya berpikir positif saja bahwa penyakit ini atau ini hanyalah gangguan asam lambung dan asam lambung ini tidak berbahaya, asam lambung ini tidak mematikan, terkecuali itu adalah keputusan dari yang kuasa bahwa kalau hari itu kita memang harus dikembali ke habitatnya ya pasti kita akan kembali. Tetapi kalau untuk skenario jalan cerita kehidupan kematian apa bahwa asam lambung ini adalah membawa kematian, yang saya mau katakan itu tidak, karena saya berpikir bahwa banyak teman-teman yang mengidap penyakit ini juga sekarang sudah sembuh dan mereka biasa-biasa saja. Dan mereka juga mengatakan bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Begitu juga dengan dokter, dokter mengatakan bahwa ini hanyalah gangguan asam lambung. Jadi perasaan saya juga semakin tenang dan saya termotivasi sehingga hari ini saya bisa buat video ini buat teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada yang saat ini masih dalam keadaan yang merasakan rasa-rasa sensasi yang tidak nyaman di tubuh itu, tenang saja, tenangkan pikiran, rileks, minum air hangat, agak hangat lah gitu, agak panas begitu agar kalau pada saat masuk gitu uh, rasa enak lah gitu. Kalau buat saya, kalau saya minum air hangat, saya minumnya agak-agak panas sedikit biar menghangatkan tubuh juga. Dan kalau kita dapat penyakit ini kan kita jarang berkeringat, tetapi kalau kita minum air hangat lebih, air hangat atau apa, seharian kita minum air hangat, kita bisa merasakan kehangat di tubuh dan keringat bisa keluar dari tubuh gitu. Dan merasa enak juga. Jadi seperti itu buat teman-teman semua, tetap semangat karena penyakit ini tidaklah masalah. Cuman sensasinya saja yang sangat mengganggu di tubuh. Seperti itu. Dan untuk saya mau bercerita
tentang sensasi-sensasi yang saya rasakan juga. Banyak sekali sensasi yang lain saya sampai lupa sensasi apa saja kalau eh, yang saya rasakan pada tubuh saya. Sensasi itu mata buram, pandangan tidak fokus, bernafas kayak panas, terus pusing, eh, jalan sempoyongan, perasaan takut, sangat takut, panik, jantung berdebar, rasa sakit di bagian kiri, dada kanan, rusuk kiri, rusuk kanan, tulang belakang, terus bagian apa, tulang belikat, kiri kanan, eh, saya kayak sakit di ginjal, bagian ginjal kiri kanan, pinggang, kulit kayak rasa alergi, gatal, digaruk-garuk seperti itu setiap hari. Eh, Telinga berdenging seperti itu, kepala sakit pindah-pindah punya kiri, kanan, atas, depan, mata panas, mata kayak mau tercabut seperti itu, kayak mau keluar. Terus rasa lemas, kebas, banyak sekali sensasi yang saya rasakan karena gangguan asam lambung ini. Asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatis yang saya alami sampai tahun tahun 2023 Januari. Luar biasa. Tetapi saat ini saya sudah merasakan, sudah kembali berangsur-angsur pulih, dan saya sudah tidak memperdulikan lagi masalah sensasi yang ada di tubuh yang saya rasakan sampai hari ini. Dia masih colek-colek, tapi saya abaikan saja gitu. Karena saya tidak mau kembali ke pemikiran awal dahulu yang sering ketakutan, sering panik, sering pokoknya yang tidak karuang lah pikiran ini sampai mau ke rumah sakit, mau ke UGD. Kalau dulu hampir setiap hari saya maunya ke dokter. Kalau tidak rumah sakit, dokter praktek seperti itu. Karena saya mau cari kepastian saja. Cuman setelah saat ini saya sudah bisa memahami, saya sudah mengerti akan gangguan penyakit ini sehingga saya mulai kontrol pola pikir saya, diikuti dengan pola makan dan pola hidup. Istirahat saya jam 8 saya sudah tidur, walaupun tertidurnya mungkin jam 10, jam 11, atau jam 12 karena imsom. Cuman saya mencoba jam 8 saya sudah mulai istirahat seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mengidap penyakit ini, asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatis, tetap semangat. Kalian pasti bisa sembuh. Yang penting kalian jaga pola pikir kalian, pola hidup, dan pola makan. Makan dulu yang, kalau buat saya sih yang berminyak, yang penting jangan terlalu berminyak lah seperti itu. Tapi kalau berminyak sedikit juga nggak masalah sebenarnya. Jangan juga kita terlalu pantang makan. Kalau kita terlalu pantang makan malah nanti berat badan kita yang semakin drop seperti itu karena eh, vitamin yang masuk ke dalam yang diserap tubuh kita semakin sedikit sehingga kita mengalami penurunan berat badan yang signifikan seperti itu. Jadi kita harus, kalau untuk makan, pola makan itu kita makan bisa berminyak tetapi jangan terlalu berminyak, dan terus jangan terlalu juga kita pantang-pantang makan. Yang penting yang itu yang pedas, masalah sambal itu yang saya memang istirahatkan karena dia lebih cepat untuk menaikkan pH asam seperti itu. Jadi kalau untuk makanan yang lain daripada sambal yang pedas,
saya makan tapi uh, kapasitasnya saya turunkan seperti itu. Dan saya belajar mana yang bisa saya makan, maksudnya yang tidak bersensasi di tubuh, tidak menimbulkan sensasi, itu yang saya terus konsumsi, tetapi yang mendatangkan sensasi di dalam tubuh, saya coba uh, kapasitasnya saya coba kurangi. Seperti itu. Dan kalau kita bisa fokus, berpikir yang positif, kita banyakkan kita rileks, pagi kita berolahraga, sore kita berolahraga, dan kita berpikir hal-hal yang positif, coba kita berangan-angan yang membahagiakan kita, memang sangat susah. Susah sekali saudara, cuman kita harus berusaha melawan semuanya itu. Kalau kita pasrah, kita semakin terpuruk. Jadi kita harus bangkit. Bangkit dan mencoba keluar dari zona nyaman. Maksudnya zona nyaman itu terkadang kan kita lebih enaknya kita tiduran, lebih enaknya kita di rumah. Coba kita keluar dari zona nyaman itu, kita berolahraga keluar, santai saja, kita kemana saja bisa. Yang penting intinya tubuh ini mampu, tetapi pikiran kita yang uh, terlalu negatif sehingga kita tidak berani untuk melakukan uh, hal-hal yang keluar dari zona nyaman itu. Tapi yang saya mau pastikan bahwa tubuh kita sehat dan tubuh ini mampu untuk melakukan aktivitas yang saudara pikir itu tidak bisa. Kayak kita tidak tenang terpikir, aduh gimana saya mau lari sedangkan saya sering sesak nafas. Padahal itu hanya perasaan kita saja. Buat saya itu perasaan kita saja. Karena kalau untuk masalah sesak nafas, kalau kita bernafas dengan cara diafragma, sebenarnya tidak. Cuma kalau kita bernafas dengan dada, ya kita kayak terasa berat begitu. Tetapi untuk masalah sesaknya enggak sih. Cuma kayak berat, cuma perasaan saja kita yang sering berpikir, ah, saya sesak nafas, langsung panik, ketakutan, ya sudah, volumenya makin naik dan kita semakin terpuruk. Jadi intinya pikiran kita lah yang membawa kita ke dalam keterpurukan itu. Pikiran kita yang membawa kita sehingga kita semakin drop. Jadi yang harus kita uh, buat saya pribadi yang harus kita amankan terlebih dahulu ya pola pikir kita. Nah itu kalau pola pikir kita selalu berpikir yang negatif, asam lambung kita, pH asamnya tetap tiap hari naik. Karena kalau tiap hari kita berpikir negatif seperti itu. Dan untuk uh, keselanjutannya, kita jaga juga untuk kita harus sering berolahraga biar badan kita tetap uh, fit seperti itu. Ketika kita habis olahraga begitu, badan terasa enak, badan terasa sehat. Tetapi kalau kita sering tidur, duduk seharian di rumah, terkadang juga sakit pinggang atau sakit tulang belakang itu bukan karena penyakit asam lambung, tetapi karena kita terlalu banyak berdiam diri, tidak ada pergerakan. Jadi tulang-tulang otot-otot menjadi kaku. Sehingga pada saat perasaan kita yang lagi sensitif, pikiran kita yang lagi sensitif itu, dan kita merasakan ada sensasi di tubuh ya, kita langsung panik lagi. Begitu, jadi buat rekan-rekan semua, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tetap berpikir positif, jaga pola hidup kalian, jaga pola pikir kalian, dan jaga pola makan kalian. Intinya 3P itu harus benar-benar dijalankan sehingga pemulihan itu cepat uh, terjadi pada tubuh kita, kita lebih cepat mengalami kesembuhan
Karena semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kita mau sembuh cepat, tergantung kepada diri kita sendiri. Kita mau sembuh lama, kita mau semakin terpuruk, itu tergantung di diri kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri dan bagaimana pelaksanaannya, seperti itu. Dari 3P itu. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat, dan juga jangan lupa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, karena doa itu juga sangat penting buat kita, karena penyakit ini, buat saya juga, penyakit ini adalah satu teguran buat kita dan mengembalikan jati diri kita yang sebenarnya, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, menurut kepercayaan kita masing-masing, dan kehidupan kita semakin diubahkan. Jadi kehidupan kita dulu yang hancur, yang tidak karuang, bisa menjadi yang lebih baik lewat penyakit yang kita rasakan ini. Penyakit ini juga tidak, buat saya tidak seutuhnya penderitaan, tetapi penyakit ini adalah satu teguran juga buat saya, sehingga saya bisa berhenti minum miras, berhenti rokok, dan pokoknya kehidupan saya yang dulu yang hancur, yang rusak itu saya dipulihkan lewat teguran penyakit ini. Dan saya pikir ini adalah teguran dari Tuhan, lewat penyakit ini saya bisa dipulihkan. Seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, nanti kita sambung lagi di part berikut. Saya akan bercerita lagi tentang pengalaman saya dengan penyakit ini. Yang intinya, teman-teman semua tetap semangat dan laksanakan 3P itu, biar kita cepat sembuh. Oke, salam sehat dan tetap semangat.